I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami ya di program talk show interaktif yang diselenggarakan oleh PKRS atau Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo. Kami senang sekali pagi ini bisa menjumpai Anda kembali, Bapak Ibu sahabat Smart yang sudah bergabung dengan kami di Instagram Live ya. Pagi ini saya seperti biasanya ditemani oleh narasumber yang luar biasa ya. Kita akan bahas tentang satu penyakit yang mungkin satu keluhan ya, tepatnya seperti itu. Nanti penata laksananya seperti apa, nyeri yang dialami oleh banyak orang. Karena mostly hampir semua penyakit ada gejala nyerinya ya. Oke, kita sapa dulu aja narasumber kita. Pada pagi hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita, saya sapa Dr. Aceng Apandi, MKes spesialis anestesi FIP. Selamat siang, Dok. Siang, Mbak Nurul. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Oke. Baik ya? Baik, Oke. alhamdulillah. Pagi ini kita mengedukasi masyarakat nih, Dok. Kalau biasanya kita berkolaborasi di akreditasi, sekarang kita berkolaborasi mengedukasi masyarakat. Oke. Dok, tunggu sebelum acara dimulai. Ini gelarnya panjang sekali nih, Dok. Saya penasaran nih sama gelarnya dokter yang paling belakang nih, FIP nih. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa kita nih. FIP itu apa sih sebetulnya, gelar SIP itu? FIP? FIP itu fellowship ya. Jadi setelah spesialis, kita melakukan pendidikan selama 2 semester untuk menekuni bidang tertentu atau keminatan tertentu. Dalam hal ini saya keminatan terhadap intervensi pain management. Oke. Berarti ahlinya nyeri nih ya. Ahlinya nyeri udah Dokter Aceng ini. Baik, Dok. Intervensi nyeri nanti kita sebelum jauh ke sana nih. Mungkin karena memang topik kita adalah tentang mengatasi nyeri bersama ya. Kalau mostly masyarakat tahu itu nyeri biasanya penata laksanaannya adalah dengan non farmakologis sama farmakologis ya, Dok. Bisa dengan relaksasi, distraksi, kemudian baru nanti kalau masih nggak nyaman dengan obat. Nanti kita akan bahas apa sih interventional pain itu? Ya kan belum banyak yang tahu nih, Dok. Sepertinya seperti itu. Sebelum ke sana lebih jauh lagi mungkin bisa dijelaskan nih sebenarnya nyeri itu bisa timbul karena apa sih, Dok? Dari pengertian dulu ya. Pengertian nyeri itu sendiri. Pengertian nyeri itu sendiri adalah suatu pengalaman emosional, sensoris yang tidak menyenangkan. Iya, nggak enak ya? Ya, nggak enak benar. Diakibatkan oleh suatu proses yang real kerusakan jaringan. Atau yang masih berpotensi menyebabkan kerusakan. Contohnya yang real atau sudah nyata ada kerusakan, contohnya luka bakar, luka tusuk paku, ada ini ya, bisa dilihat. Luka operasi seperti itu. Yang berpotensi contohnya mungkin nyeri visceral, contohnya orang dengan angina pectoris ya, nyeri dada. Itu sebetulnya kerusakannya masih potensial. Artinya jika penanganan lebih bagus, lebih cepat, kerusakan yang akan berlanjut tuh akan berhenti dan kembali normal lagi. Ya. Kayak sakit kepala gitu, Dok, nyeri-nyeri punggung kayak gitu berarti? Penyebabnya? Nyeri punggung biasanya banyak sih sebenarnya penyebabnya. Salah satu mungkin trauma bisa, atau aktivitas fisik yang terlalu berat, ya, kerja berat, atau mungkin gym ya, biasanya ngangkat barbel yang terlalu berat dan dengan tanpa instruktur biasanya tidak teratur lah gitu.
Jenisnya sendiri dok, nyeri itu klasifikasinya apa? Apa saja? Nyeri secara pembagiannya banyak sekali, ya. Dari waktu kejadiannya itu kita ada dua pembagian besar, ya. Ada nyeri akut, ya, dan nyeri kronis. Nah, Oke. kalau nyeri akut adalah nyeri yang timbul kurang dari 6 bulan. Jadi berlangsungnya antara 0 sampai 6 0 sampai bulan. 6 bulan dikatakan akut, ya dok? Akut, ya. Kalau kronis lebih dari 6 bulan biasanya. Oke. Jadi kronis ini biasanya akibat nyeri akut yang Yang tidak, nggak tertangani? ya, nyeri akut yang tidak tertangani secara adekuat. Oke. Oke, nyeri akut dan nyeri kronis ya dokter. Oke. Kemudian dok, sebelum ke spesifik lagi ke interventional pain management Ini sebetulnya sendiri. masih ada pembagian lagi, Oh, Pak. oh, Itu kan banyak. itu kan Nggih, nggih. masalah waktu ya pembagian. Nggih. Sekarang masalah penyebabnya. Baik. Apa saja Penyebabnya itu itu dokter? pembagiannya ada 3, ya. Yang pertama adalah nyeri nociceptik. Nociceptik. Yang kedua ada nyeri neurogenik. Oke. Yang ketiga adalah nyeri psikogenik. Nah, Apa nociceptik aja itu, ya, dok? nociceptik itu dibagi 2 lagi, menjadi nyeri somatik dan nyeri visceral. Oke. Nah, somatik itu contohnya nyeri karena patah tulang, luka robek, luka Oke. operasi itu somatis. Ada ya ini ya. Ada. Jadi ada yang di terganggu luar ya. lah, di luar seperti kelihatan gitu. Nah, kalau yang nyeri visceral itu contohnya tadi itu angina pectoris, nyeri dada hebat, ya, atau kolik abdomen karena batu ginjal. Oh, itu lebih dalam Atau lagi. yang ibu-ibu biasanya atau Melahirkan tuh masuk mana tuh? mbak-mbak itu yang datang bulan nyeri dysmenorrhea itu. Oh. Nah, itu termasuk nyeri Itu visceral. visceral. Oke. Nggih. Kemudian yang nyeri yang kedua, pembagian kedua ada nyeri karena neurogenik. Kita Oke. kenal dengan Sakit nyeri kepala nggak sih itu? neuropatik. Ya, kita kenal dengan Contohnya, nyeri Dok? neuropatik. Contohnya, orang biasanya karena proses degeneratif. Contohnya orang-orang dengan diabetes, ya, hipertensi. Jadi nyeri yang dirasa kerusakannya bukan dari ototnya ya, Oke. atau bukan dari jaringan sekitarnya, tetapi benar-benar kerusakannya dari sarafnya itu sendiri. Sarafnya. Kalau yang somatik tadi itu pure murni kerusakannya Jaringannya. dari jaringannya, bukan dari sarafnya. Oke. Nah, yang psikogenik yang ketiga adalah nyeri karena faktor psikologis biasanya. Stres bisa juga. Sakit kepala itu masuk. Sakit kepala, cluster headache ya biasanya karena banyak masalah. Oke, migrain. Migrain Itu gitu banyak ya. sekali ya ini ya, Dok. Pemicunya Oh, ternyata itu. banyak sekali ya klasifikasi nyeri itu sendiri. Kemudian ada lagi, Dok? Sudah? Menurut derajatnya bisa. Dan beda-beda ya Beda. respon. Jadi penanganan juga berbeda. Oke. Jadi ada nyeri ringan, ya nyeri ringan itu skala nyerinya menurut kita kan bisa mengkaji seberapa parah sih orang merasakan nyeri itu dengan ada skor-skornya, ya. Itu dikatakan nyeri ringan antara nilai 1 sampai dengan 3. Oke. Kemudian nyeri sedang itu 4 sampai 6. Kemudian nyeri berat dari 7 sampai 10. Jadi ringnya antara 0 sampai 10 itu skala nyerinya. Itu yang numerik ya. Banyak sebetulnya untuk skor-skor untuk melihat skala nyeri ya, Dok. skala nyeri. Skala nyerinya itu Tapi berbeda-beda. yang lebih praktis numerik itu lebih. Oke. Anak juga bisa kita nilai tapi bukan pakai numerik. Beda lagi. Beda lagi. Oh. Seperti itu. Nggih, nggih. Karena terkait dengan komunikasi dan tingkat pendidikan juga. Oke. Oke. Nah, Dok, kalau sudah terjadi nyeri nih, Dok. Kalau sudah terjadi nyeri, apa sih yang bisa dilakukan orang untuk meringankan ataupun mungkin ada step-stepnya ini, Dok. Jadi orang kalau merasa nyerinya masih derajat ringan, dia boleh terapinya ini dulu atau dikompres hangat misalkan. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu, Dok, di superficial aja dulu. Kalau Langkah-langkah ya, kalau pelaksanaannya. biasanya orang dengan nyeri ringan dia tidak akan pergi minta pertolongan atau pergi ke klinik, ke rumah sakit, ke UGD atau ke dokter praktek swasta. Biasanya dia akan
bertahan ya, bisa bertahan ya, atau Bisa menghiraukan, bisa menghiraukan Iya. nyeri itu. Jadi tetap fokus pada mungkin pekerjaannya, pada Oke. bidang-bidang lain karena nyerinya masih nyeri ringan. Mungkin antara nyeri ringan dengan sedang itu kita bisa melakukan penanganan secara non farmakologis bisa. Ya, banyak macamnya. Banyak macam. Obat-obatan oral ya dok? Bukan non farmakologi. Oh non dulu, oke. Ya. Salah satunya ada dengan distraksi. Distraksi, Distraksi pengalihan. itu pengalihan ya. Mungkin hobinya dia apa ya, dengarkan musik. Kalau orang Jawa dibilang dilalek-lalek no. Ya, dengarkan Dia musik distraksi. atau hobinya dia dengerin Oke. musik atau lihat film Nggih. ya atau rekreasi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah relaksasi ya. Relaksasi biasanya dengan mengatur pola napas biasanya. Kita ngambil napas dalam. Itu membantu ya dok Membantu. sebenarnya. Oh, oke. Jadi oksigenasi ke jaringan yang mengalami nyeri itu mungkin lebih bagus. Mungkin rasionalisasi seperti itu. Dan masih banyak lagi ya yang non farmakologis. Non farmakologis. Kalau yang farmakologis dok, kapan sih kita itu boleh misalkan mulai boleh mengkonsumsi obat nyeri itu mulai kapan? Kalau dirasa setelah depend. non farmakologis sudah tidak bisa. Oke, jadi stepnya adalah lebih baik yang non farmakologis dulu. Tetapi setiap orang ya akan berbeda terhadap respon nyeri. Mungkin nyeri ringan sedang Iya, betul. bagi individu A mungkin itu akan mengganggu. Oke. Mungkin segera dia mencari pertolongan segala Oke. macam ke dokter, Jadi ke klinik, ke rumah sakit. Ya. Mungkin kalau saya dicubit aja udah kesakitan Iya. sekali itu ya. karena nyeri itu sifatnya subjektif. Subjektif dan Iya. personal ya dok ya. Iya. Berbeda ya setiap Berbeda. satu pasien dengan yang lainnya. Oke. Jadi mungkin kalau dirasa non farmakologis sudah tidak mempan, nyeri masih bertahan atau hilang timbul, mungkin dicoba dengan obat-obat secara farmakologi, secara obat-obatan. Ya mungkin awalnya dengan obat-obat yang dijual bebas bisa. Tapi ya Tanpa harus resep sesuai dokter sama ya ini Dok. biasanya. Tanpa contohnya obat-obat seperti golongan pamol ya, paracetamol. Banyak merek itu yang dijual-jual bebas ya. Kalau sudah dia tetap dengan nyeri menetap, bahkan mungkin grade-nya sudah sedang dan berat, mungkin sama dokter dilakukan pengobatan yang lebih obat-obat yang harus memang lebih spesifik ke nyerinya, ya, diberikan khusus resep dari dokter untuk penanganan painkillernya, mungkin bisa. Oke, itu step-stepnya ya dok. Step-stepnya. Jadi jangan pas tergantung Nyeri derajat sedikit lagi. langsung obat, sebetulnya dikit-dikit nggak- langsung obat. Nggak sih. baik juga ya. Karena obat itu sedikit banyak akan mempengaruhi tubuh. Oke. Ya. Oke dok. Kalau tadi ada non farmakologis dengan tindakan distraksi, relaksasi dan lain sebagainya. Kemudian baru nanti ke obat-obatan. Ada mungkin dokter Arif bisa menjelaskan nih untuk pengelolaan dan penanganan nyeri yang untuk kasus nyeri-nyeri tertentu, misalkan itu dengan sekarang itu ada istilah IPM ya dok ya, Ya. Interventional Pain Management. Management. Nah itu apa sih sebenarnya dok? Apa sama dengan kalau farmakologis kan yang dikenal orang tuh minum obat oral gitu ya dok. Nah kalau IPM itu apa sih definisinya sendiri? Jadi intervensi pain management itu sebenarnya suatu cabang ilmu ya, dari Iya. salah satunya dari anestesi, kemudian saraf juga melakukan ya. Jadi suatu tindakan ya, tindakan intervensi berarti kalau intervensi berarti ada tindakan. Ada tindakan. Ada tindakan baik itu sifatnya regional anestesi ya, dilakukan regional anestesi atau memasukkan obat-obat tertentu ke pain generatornya. Ke daerah itu, Dok? tempat sakitnya. Oke. Atau dia tujuannya intervensi itu untuk ke sarafnya. Contohnya mungkin karena sakit kronis ya. Contohnya karena Kronis tuh HNP ya, HNP yang tidak mau operasi gitu ya. Jadi
Jadi kita bisa melakukan intervensi dengan tindakan IPM, yaitu dengan ablasi. Oh. Ablasi itu semacam penumpulan saraf sensoris di daerah mana dia tempat kerusakan saraf. Oh, bisa ya, Dok. Jadi diapain itu, Dok? Bagaimana prosesnya? Kalau Jadi- IPM itu? Contohnya ya, salah satunya itu ya, contohnya yang HNP, biasa aja. HNP ya. Jadi HNP itu kita bisa intervensi ablasi secara radiofrekuensi. Jadi pemanasan pakai alat namanya radiofrekuensi, tapi dengan guiding ini apa? Siam atau fluoroskopi. Jadi Oh, ada ininya ya, guide-nya. guide-nya. Jadi kita ndak sembarangan nusuk. Oke. Jadi jarum harus di posisi mana, Oke. ya seberapa derajat, kedalamannya berapa itu diatur sedemikian rupa dengan guiding fluoroskopi. Oke. Atau Jadi itu kayak apa namanya, dinamakan intervensi karena ada alat ya yang Ada alat, dimasukkan ke sana, terus dilakukan apa namanya, pengobatan gitu. Pengobatan. Oke. Jadi resikonya lebih kecil dong, Dok. Kalau misalnya kita minum obat itu ikut metabolisme tubuh. Nah, kalau dengan IPM ini resikonya lebih ringan mungkin ya, bisa dibilang gitu. Secara sistemik, sistemik mungkin lebih ringan ya. Oke. Tapi secara tindakan sebetulnya lebih beresiko. Lebih beresiko. Makanya kita harus pakai gold standarnya harus pakai standar. fluoroskopi atau siam, ya seperti Itu kita punya di RSUD Semarang? punya. Oh, punya. Ada Ada. polinya sendiri ya, Dok? Ada Ya, polinya sendiri. poli nyeri nanti Poli nyeri. tindakannya di ruangan khusus ya. Itu ada namanya radiofrekuensi, kemudian untuk guidingnya pakai siam atau fluoroskopi. Pakai siam. Oke. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk penata laksanaan nyeri bukan hanya misalkan dengan prosedur farmakologis dan non farmakologis, ternyata sudah ada sekarang, zaman sudah mulai ini ya, Dok. Sudah teknologinya udah Ya, macem-macem. Jadi ternyata orang kalau menderita nyeri bisa juga ditangani dengan cara interventional pain management itu tadi. Dan berita gembiranya di RSUD ini sudah bisa dilakukan ya, Dok? Bisa dilakukan. Oke. Contoh kecil ya, Mbak. Oke. Contoh kecil. Sekarang dengan meningkatnya usia biasanya paling banyak adalah nyeri lutut ya. Nyeri lutut. Itu banyak sekali. Iya. Ya, faktor kegemukan ya atau karena Oke. berat badan. Kemudian aktivitas fisik yang terlalu ekstrim. Lebih Itu banyak kayaknya perempuan ya, Dok ya? perempuan. Atau berhubungan sama hormonal juga, misalkan estrogennya karena menurun. Bisa karena hormonal, bisa karena Oh, case-nya besar kah, Dok? berat Case-nya badan. banyak di sini. Oh, banyak. Oke. Saya di poli nyeri saya mungkin hampir 70% Lutut. lutut. Waduh. Wah. Ini kenapa nggak, Dok? Apa karena lifestyle-nya berubah nih orang-orang sehingga daerah situ yang terkena atau gimana? Kebanyakan pasien yang datang ke poli nyeri ya biasanya karena obes. Oke. Obes atau aktivitas fisik yang terlalu Terlalu keras. Atau ekstrim gimana? ya. Ekstrim. Contohnya kemarin saya punya kasus usianya memang tidak muda, kemudian dia ini apa namanya olahraga lari, Oh, gitu ya. lari yang mungkin terlalu jauh. Ada porsinya ya, Dok, ternyata ya. Sebetulnya. Oke. Jadi itu harus berhati-hati juga. Semakin besar tekanan badan ke Badan, lutut, gravitasi itu sebetulnya ya, semakin berisiko. berisiko terhadap cedera di lutut ya. lututnya. Oke, Dokter. Kemudian kapan nih, Dok, kita bisa melakukan IPM itu atau dengan intervensi itu? Kapan nih pasien bisa, atau semua pasien nyeri boleh nih pasien-pasien apa saja yang bisa dikerjakan dengan IPM? IPM bisa melayani pasien akut ya dan pasien kronis bisa. Contohnya kasus? Contohnya akut mungkin contohnya dia pemain tenis ya. Tenis mungkin karena Cedera kesleo apa tuh cedera gimana? segala macam dia mengalami tenis elbow ya. Jadi sikunya nyeri sekali saat mungkin dia backhand atau apa ya. Itu bisa datang ke poli, kita intervensi dengan
obat-obat tertentu, kita perbaiki cedera di ototnya atau di tendonnya, ya. Atau banyak lagi contoh yang akut. Oke. Oke, saya informasikan pada Bapak Ibu sekalian yang ingin berkonsultasi nih dengan Dokter Aceng hari ini. Mumpung beliau ada di sini nih free dan bisa berkonsultasi langsung, silahkan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Sekarang ada Dokter Aceng, mumpung beliau ada di sini, mungkin ada keluhan nih, nyeri yang nggak kunjung sembuh, harus bagaimana? Silahkan untuk ditulis di kolom komentar. Nanti akan ada kita akan bagikan souvenir untuk 2 penanya terbaik. Tapi bukan nyeri hati, Mbak, ya. Berat ini. Nggak ada terapinya, nggak ada di sini ya, Dok? Ada, nyeri hati ada di polis psikiatri. Nyeri hati jangan, nggak mau itu, Dok. Nggak enak banget itu. Baik, Dok. Kemudian tadi kapan aja ya bisa ya untuk case-case Bisa datang seperti aja itu, ke baik yang Polinyeri, akut maupun kita kronis. evaluasi, kita kaji apa perlu diintervensi atau cuma pengobatan. Cukup pengobatan biasa. oral minum Ya, biasa kita kaji ya. dulu. Kita kaji dulu ya. Oke, silakan yang punya keluhan nyeri barangkali di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Slamet Martodirjo ini sudah tersedia layanan poliklinik spesialis nyeri. Jadi ini kan lumayan layanan yang Sudah, baru saya ya, perlu ini. Oke. Bukan spesialis nyeri sebetulnya. Apa, Dok? Mohon maaf ini batuk. Jadi polinyeri, bukan Oke, poli spesialis nyeri. oke. Jadi polinyeri Polinyeri. memang ditangani oleh saya selaku fellow intervensi pain. Baik. Jadi nggak ada jurusannya orang ngambil spesialis nyeri itu enggak. Kecuali Baik. konsultan manajemen nyeri ada. Oh, ada lagi, beda lagi. Beda lagi. Subspesialis, Dok. Subspesialis 3 tahun. Oke, nambah lagi. Ya, nambah. Kalau saya fellow cuma 2 semester. 2 semester. Oke. Ya, yang pasti ada layanan nyeri ya di kita ya, Dok Ya. ya. Oh, di RSUD. Ada layanan nyeri dan itu hari bukanya Senin sampai Sampai Sabtu. sampai Sabtu. Baik. Oke, Dok. Boleh diceritakan nih, Dokter, keunggulan dari IPM itu apa saja sih kalau dibandingkan terapi yang lainnya mungkin? Karena intervensi itu dia berfokus pada pain generatornya. Lokal Jadi gitu ya. sumber dari nyerinya. Jadi biasanya pasien-pasien akan mengalami ketenangan atau tidak ada serangan nyeri itu bisa lama lagi untuk anfal lagi, untuk recurrent lagi atau untuk kumat lagi. Bahkan mungkin bisa sembuh selamanya. Ya, seperti itu. Oke. Tergantung penyebabnya apa dulu ya. Kalau memang contohnya karena proses keganasan seperti itu. Keganasan tuh kanker ya, Dok? Kanker contohnya. oke. Ya, semakin kerusakannya semakin luas, mungkin nyeri yang awal mungkin belum seluas yang sekarang, mungkin nyeri akan timbul lagi. Mungkin lebih luas lagi seperti itu. Itu keunggulannya itu ya. Ya. Jadi kayak sesuai sama kebutuhannya apa ya ditembaknya di sana. Ya, artinya kita melakukan bukan intervensi yang masif ya. Kalau intervensi masif mungkin dengan operatif ya. Operatif mungkin melibatkan dokter ortopedi atau bedah saraf seperti itu. Kita minimal ini Terlokalisir di ini ya, yang bagian yang sakit aja ya, Dok ya. Kemudian, ini sudah ada pertanyaan, Dok, dari Bapak Saiful ini. Kita tanggapi saja nggih, Dokter? Nyeri akut dan kronis berbeda terapinya. Kalau kronis seperti kanker, kemungkinan sudah males minum obat karena lama, katanya beliau. Mungkin ada tindakan selain obat dan selain manajemen nyeri, Dok. Ini untuk kasus-kasus CA ya. iya CA kanker. Iya, CA Dok. bisa dilakukan intervensi. Oke. Intervensi. Jadi Berapa lama itu, Dok, biasanya? saya perlu evaluasi dulu. Kansernya di mana? Ya. Contohnya mungkin seperti yang pernah saya dapat konsulan dari urologi, itu CA prostat ya. Iya. Jadi kita lakukan intervensi
di daerah tulang ekor itu. Jadi saya ablasi, dengan ablasinya kan ada dua macam ya, ablasi radiofrekuensi dengan ablasi chemical dengan cairan Dengan cairan. tertentu khusus ya. Oke. Saya lakukan waktu itu dengan obat cairan tertentu itu, ya ablasinya. Jadi saraf-saraf sensorisnya kita tumpulkan sehingga kalau Nggak sudah kerasa? tumpul tidak ada rangsangan nyeri yang dikirim ke otak. Jadi pasien sudah tidak merasakan nyeri lagi. Wow. Gitu. Itu ini ya, apa namanya? Sangat membantu ya, Dok, meningkatkan Orang ini. mungkin karena nyeri cancer ya, mungkin skala nyerinya antara Tinggi. 7 sampai 10. Skalanya Mungkin tinggi. istirahat saja tidur Tidak bisa. tidak bisa. Dan itu berlangsung terus-menerus Iya, ya, Dok. sepanjang hari Penyakitnya ya. sepanjang hari. Dengan lakukan intervensi dia mungkin contohnya intervensi itu ada dua tahapan sebetulnya. Tahapan intervensi diagnostik ya, Baik, dan tahapan intervensi untuk terapi. terapi. Mungkin saat diagnostik apa benar ini penyebabnya di situ kita lakukan intervensi diagnostik ya, IPM. Oh ternyata obatnya kan cuma beberapa jam atau beberapa hari. Mungkin orang hilang beberapa menit atau beberapa jam dengan skala nyeri yang begitu hebat dan tidak bisa istirahat, mungkin tidak bisa tidur. Dia sangat bersyukur sekali, Oke. sangat membantu dia. Apalagi mungkin nanti setelah intervensi secara terapeutik, insya Allah mungkin Meningkatkan kualitas hidupnya meningkat ya, Dok. mungkin dari awal mungkin Jadi bisa, oke, silakan. dari awal mungkin apa namanya buka baju ya atau kebutuhan sehari dia bantu oleh pasangannya. nyerinya Mungkin dengan udah intervensi alhamdulillah mungkin bisa Iya. Membantu activity daily livingnya lebih bagus lagi. ya seperti Oke. itu. Jadi IPM tuh sangat jadi pilihan ya, Dok. Kalau misalkan untuk kasus-kasus kronis seperti itu kan orang kalau dengan obat oral kan efeknya juga misalkan ke ginjal juga nggak bagus ya. Iya. Ke metabolisme tubuh jadi terganggu. Artinya itu kan spread kemana-mana ke bagian Iya. tubuh kalau minum ya, misalkan obat minum. Wow, jadi sampai segitu ya kalau IPM itu saya pikir sangat membantu sekali. Iya, insya Allah. Sangat membantu sekali. Oke. Boleh bicara sedikit tentang tekniknya, Dok, dalam IPM itu atau mungkin prosedurnya seperti apa biar masyarakat tahu, jangan-jangan nanti di operasi diginiin. Kalau IPM tuh prosesnya seperti apa, Dokter? Contohnya orang dengan low back pain ya. Low back pain tuh nyeri pinggang bawah. Pinggang bawah. Punggung bawah. Ternyata setelah dievaluasi ya dengan alat-alat bantu, ternyata dia mengalami facet pain syndrome. Jadi Apa itu? facet itu contohnya antara ruas tulang belakang itu kan ada penyambung sendi kanan kiri. Nah, biasanya itu karena faktor usia, faktor fisik, trauma biasanya mengalami peradangan. Nah, itu nyeri sekali. Ya nyeri sekali. Nah, contohnya setelah dievaluasi pasien mengalami seperti itu. Maka persiapannya kita evaluasi lagi, ya. Jadi tidak sembarang pasien datang langsung diintervensi, enggak. Kita harus ada prepare-nya, persiapan. Ada prosesnya ya, Dok ya. Dia meminum obat pengencer darah tidak. Seperti itu. Ada punya hipertensi tidak, diabetes tidak, gitu ya. Nanti evaluasi dulu. Kalau seandainya dia masih minum obat-obat pengencer darah, contohnya clopidogrel atau mini aspi ya atau aspilet ya, kita hentikan dulu minimal 5 hari, minimal 5 hari, idealnya sih 7 hari. Karena apa? Kita tindakan yang melakukan intervensi ada penyuntikan, penyuntikan walaupun itu jarumnya mungkin tidak terlalu besar ya, tapi itu kan melukai. Kalau itu masih minum obat ini tadi ya pengencer darah itu akan timbul beresiko, perdarahan, beresiko. Nanti ada hematum, bengkak segala macam yang justru mungkin komplikasi dari tindakannya yang lebih besar nanti. Bisa hematum menekan sarafnya malah dia jadi gringgingan. Jadi lebih baik pasien bercerita ya, Dok ya. Saat dikaji tuh saat dokter mau melakukan tindakan tuh harus
Iya. Harus ditanya secara gamblang ya, jangan ditutup-tutupi riwayat kesehatannya. Kemudian selama ini dia mengkonsumsi obat apa aja, berapa lama. Iya. Dan pasti akan ditanyakan nanti kan di prosesnya itu. Contohnya itu persiapan. Oke, persiapannya itu. Selain itu dokter? Mungkin contoh yang lutut tadi ya. Yang lutut tadi itu intervensinya lebih simpel sebetulnya. Saya pakai USG, guiding USG sudah bisa. Oh, sama dengan USG kandungan gitu yang dipakai? Sama, cuma proof-nya yang Profnya berbeda. beda. Oh. Oke. Jadi tetap kita tanyain dulu juga, karena nama intervensi kan ada tusuk menusuk ya. Dari tadi. Jadi Ada yang dilukai. ada yang walaupun cuma jarum kita tetap Oke. hati-hati. Ada persyaratan puasa kayak operasi gitu? Nggak ada ya dok ya. Oke. Itu tadi Bapak Ibu sekalian kalau mau melakukan tindakan apa namanya interventional pain management tuh prosesnya seperti memang ada bagian tubuh yang dilukai ya dok ya. Bukan dilukai, Disuntik. disuntik. Dilukai konotasinya operasi nanti. Oke. Jadi tapi kan tidak sampai dijahit, nggak kan dok? Ya Oke, jarum enggak. biasa. Jarum biasa, jarum intervensi yang memang ukurannya khusus, Ukuran lebih panjang. khusus. Baik, oke. Jadi melihat manfaatnya yang besar, saya kira dok, manfaatnya besar dengan tindakan intervensional IPM itu ya. Iya. Ini bisa menjadi pilihan yang sangat ini ya, menjanjikan untuk Iya. menghilangkan rasa nyeri itu tadi. Jangan khawatir, karena cuman disuntik katanya dokter, bukan dilukai. Jadi nanti jenengan kalau mau menggunakan ini, Bapak Ibu, menggunakan terapi model mengatasi nyeri dengan IPM ini, secara garis besar itu tadi ya dok ya, cuman disuntik saja, kemudian dimasukkan obat-obatan atau gimana dok? Ya, Obatan atau radiofrekuensi. radiofrekuensi. Sudah selesai ya dok? Selesai. Harus rawat inap nggak sih dok? Enggak, nanti kita observasi saja. Berapa lama itu observasinya? Biasanya antara 2 jam sampai 3 jam. Oh 2 jam sampai 3 jam. Kalau intervensi pakai Iya. radiofrekuensi. Iya. Kalau dengan USG kayak suntik lutut untuk artritis ya, OA itu paling observasi sebentar, paling 10 menit Udah bisa langsung pulang. langsung pulang. Oke. Sebetulnya bukan satu yang sangat perlu ditakutkan ya dok ya. Ya takut, kecuali bagi orang-orang yang takut disuntik. Dan tidak ada persiapan khusus yang ini tadi sekali lagi yang dokter tekankan adalah ceritakan yang benar tentang riwayat penyakit ya mungkin yang diderita, kemudian obat-obatan yang sudah dikonsumsi secara jujur kepada dokter yang menangani. Mungkin itu, dan tidak ada jahit menjahit, jadi bisa langsung pulang dan tidak perlu rawat inap ya dok ya. Insyaallah. Oke. Terus kemudian kontraindikasi nih dok, yang tidak boleh pasien, katakan pasien itu memang nyeri dan ingin melakukan tindakan itu, tapi karena kondisi apa saja yang menghalangi itu, yang tidak boleh dilakukan IPM? Kontraindikasi absolut, contohnya Absolut. contohnya orang mungkin ada keganasan di tulang belakangnya memang. Kansernya ada Kansernya di situnya. sudah menjalar di tulang belakangnya. Di situ itu udah kita menghindari intervensi. Oke. Ya, karena kita tahu orang dengan atau mengalami kanker ya biasanya timbul vaskularisasinya lebih banyak. Jadi mudah timbul perdarahan segala macam. Jadi mudah kesenggol nanti sama. Oke, itu ya. Keganasan ya, Dok. Keganasan. Oke, ada lagi, Dokter? Atau ya itu tadi. Jadi orang-orang yang masih mengkonsumsi obat-obat Pengencer darah. Biasanya penderita apa tuh yang dikasih pengencer darah? Biasanya dia kan pasien-pasien rutin penyakit jantung atau penyakit dalam ya. Dia biasanya diberikan obat pemberian secara terus-menerus. Pasien-pasien jantung ya, Dok. Hipertensi, atau mungkin ada koroner ya seperti itu. Harus stop dulu. Nanti koordinasi dengan ini dulu dengan penyakit jantungnya atau dokter yang merawatnya. Nanti konfirmasi ini akan dilakukan intervensi. Saya butuh penyetopan obat ini
beberapa namanya 5 hari beliau merekomendasikan seperti apa. Jadi tetap kita konsultasikan ke mereka. Oke, dirawat bersama ya, Ya. kira-kira seperti itu ya dok ya. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan dok, apakah efek sampingnya, efek samping dari tindakan tersebut? Tindakan IPM itu efek sampingnya kira-kira apa saja? Contoh Yang paling sering yang paling terjadi sering menurut terjadi saya? ya, karena 70% pasien saya di polinyeri adalah nyeri lutut ya, Oke. osteoartritis genu ya. Itu karena saya nganut terapi proloterapi. Proloterapi itu semacam regeneratif. Jadi masukkan bahan tertentu atau obat tertentu yang memicu tumbuh jaringan baru, memperbaiki lutut yang aus tadi. Nah, itu sifatnya kan proinflamasi justru. Jadi menyebabkan dia radang sebetulnya. Radang yang hebat sehingga akan dirasakan pasien yang setelah suntik tadi merasakan lebih nyeri lagi. Lebih nyeri. Tapi untuk beberapa saat Sementara saja. ya, Dok, ya. Tapi kita tetap kasih obat untuk painkillernya, untuk nyeri akibat suntikan. Oke. Seperti itu. Jadi nyeri, kalau kita nggak kasih edukasi dia malah nanti Dianggapnya malah makin "Loh, kok parah." disuntik malah sakit gitu. Jadi saya edukasi dulu. Oke. Sebetulnya masih banyak, Mbak. Contohnya untuk OA ya. Osteoartritis. Bukan saja yang proloterapi saya lakukan ya. Karena proloterapi itu paling murah ya, obatnya paling murah. Paling terjangkau lah, bukan murah ya. Paling terjangkau. Ada lagi yang pakai obat-obat tertentu yang relatif memang lebih mahal. Ya, bisa sampai untuk sekali suntik bisa sampai ini apa namanya? 200.000 ya secara nominalnya. Ada yang untuk 3 dosis itu kita suntik 3 dosis itu bisa bertahan sampai 6 sampai 1 tahun itu hampir 2 jutaan. Oke. Ya. Oke. Tapi kalau yang proloterapi murah banget. Relatif lebih murah. Sudah BPJS, Dok? Nah, masalahnya itu. Jadi belum, kami sempat di kredensial, dilakukan kredensial oleh BPJS. Dulu saat awal buka polinyeri, mereka merekomendasikan harus berupa tim. Tim polinyeri itu harus berupa tim. Jadi beberapa spesialis, kurang lebih ada 5 spesialis yang harus tergabung di situ. Nah ini kebetulan waktu itu kurang 1 bedah saraf, waktu itu belum masuk. Oke, Nah, sekarang ada ya. Nah ini sekarang Ayo, mungkin Dok. kita lakukan re-kredensial. Re-kredensialing lagi. Iya. Oh, berarti kalau sudah misalkan kemungkinan bisa ya kalau pakai BPJS misalkan Insya sudah Allah bisa. ACC BPJS Contohnya yang di Ponorogo itu sudah bisa ya. bisa. Jadi berupa tim, jadi ada ortopedi di situ, ada ahli saraf, bedah saraf, rehabilitasi medis, kemudian anestesi. Oke. Oke, Dok, mudah-mudahan lancar nih kredensialingnya, re-kredensialingnya. Amin. Supaya bisa BPJS. Kan mostly pengguna Ya. jasa rumah sakit itu hampir 90%, 95% itu kayaknya BPJS semua. Ya, masyarakat menggunakan itu. Oke. Baik, itu tadi efek sampingnya ya, Dok, yang ini. Kemudian sebagian kecil efek sampingnya. Mungkin bisa dijelaskan, Dokter, apakah yang harus dilakukan pasien ataupun yang harus diperhatikan pasien ketika sesudah menjalani IPM itu? Ya, contohnya lutut tadi ya. Jadi setelah penyuntikan, mungkin bekas suntikan tadi ya, itu jangan sampai kena air minimal 6 jam. Oh, Ya, jadi mencegah untuk timbulnya infeksi. Iya. Ya. Kemudian Dari segi diet mungkin ada hubungannya kah? diet sebetulnya kalau memang faktornya karena obesitas, ya harusnya Ada support ya, Dok? ya harusnya dia Oke. mulai mengatur pola makan. makan. Jadi tidak bisa ini ya, apa namanya? Ada beberapa yang harus diperhatikan faktor lainnya juga. Ya, atau kan mungkin karena penyebabnya dia karena aktivitas yang terlalu berat. Ya, dia selalu kerja berdiri terus ya. Atau
dia sering apa naik turun tangga gitu Oke. ya. Jadi di ini dulu di stop dulu, Di stop istirahat dulu, Ya, baik. Untuk selama- mempercepat proses Ya. pemulihannya ya Jadi dokter ya. diistirahatkan dulu, di resting dulu. Heeh. Oke, ini ada pertanyaan. Ada dok, sepupu saya untuk mengurangi rasa nyeri itu menggunakan obat MST. Mungkin ada obat lain selain MST, tapi hampir sama dengan MST, dok, supaya tidak ketergantungan dengan MST. MST itu kan isinya morfin ya, Iya. opioid. Ya. Berarti dilihat dari obatnya mungkin udah penyakit ini ya, kemungkinan cancer kemungkinan. Kemungkinan. Iya. Hmm, Jadi kalau pingin mengurangi penggunaan obat obat IPM aja. dicoba IPM. Oke. Oke, Pak Saiful. Ya, tanggapannya dokter begitu ya. Karena kalau sama-sama obatnya ya ini yang ditanyain tuh jenis obat lainnya. Iya. Sebetulnya Daripada banyak obat lain ada. Iya. Ada yang mungkin kalau MST kan diminum mungkin 3 kali sehari, 2 kali sehari. aduh, kalau sehari-hari, Dok. Ada yang sekali dosis ada. Kandungannya semacam morfin lah, jadi opioid. Tapi saya nggak bisa nyebutkan merek. Iya, di sini. iya. Ada. Itu kan Jadi beresiko. cukup sehari satu. Nggih. Heeh. Beresiko terhadap ginjal ini kalau lama-lama dikonsumsi, Dok. Ya kalau morfin mungkin ke ginjal mungkin relatif aman ya. Mungkin Tapi kalau terus menerus, Dok. ke organ lain, contohnya mungkin ke GI tract ya, ke saluran pencernaan bisa, atau ke apa namanya depresi napas bisa ya. Kalau memang obatnya terlalu ini tidak sesuai aturan. Baik. Ya. Jadi konstipasi segala macam atau gangguan miksi biasanya gitu. Jadi sulit buang air Gangguan kecil, miksi, konstipasi. sulit buang air besar. Side effect-nya lebih ke GI tract ya. Oke, Bapak. Jadi dokter menyarankan dicoba IPM aja ya, Dok, Ya. dengan intervensi. Karena Mungkin kalau setelah IPM dan berhasil, mungkin dari MST mungkin kita turunkan menjadi paracetamol. no. Iya. Paracetamol relatif lebih aman. Oke. Kalau dengan IPM itu, Dok, kira-kira misalkan pada case-nya Bapak ini ya harus kembali lagi, itu kira-kira berapa dalam rentang waktu berapa gitu, Dok? Biasanya setelah Untuk intervensi men-charge? kita wajib kontrol ya. Iya. Maksimal 2 minggu wajib kontrol. Oke. Ya daripada minum obat sehari-hari kan. Artinya kita mengevaluasi grade nyerinya itu sudah seberapa jauh penurunannya, Oke. tingkat keberhasilan intervensi seperti apa, side effect-nya seperti apa, kita lihat evaluasi. Itu dievaluasi. Oke. Atau malah pasien ada keluhan yang berlebih ya, ada yang dirasakan dari daerah yang dilakukan intervensi, contohnya kok terasa kebas sangat sekali ya, kebas sekali, atau malah nyerinya tambah hebat. Nggak nyampe nunggu sampai 2 minggu, ya segera datang ke poli nyeri untuk dilakukan evaluasi lagi. Gitu nggih. Oke, jadi tapi kan tetap kalau menurut saya sih lebih ini ya, Dok. Kita nggak minum obat, bayangkan kalau sehari 3 kali, tapi dengan IPM itu di charge lagi kan mingguan baru Setidaknya IPM itu mengurangi grade nyerinya. Sehingga konsumsi obat juga dosisnya akan terkurangi. Oke. Dok, kita ngomong bergeser sedikit nih. Ada sudah banyak ya di ini informasi-informasi di luar itu seseorang bisa melahirkan tanpa rasa nyeri. Nah, itu apakah termasuk salah satu di ini interventional pain management juga? Termasuk sebetulnya. Termasuk ya, Dok? Termasuk karena Bisa ya, Dok, melahirkan nggak nyeri itu? bisa. Jadi kita pilah dulu. Oke. Ya. Persalinan operatif atau persalinan non operatif. Dua-duanya bisa tanpa nyeri. Ya. Umpamanya non operatif. Non operatif pun? Iya.
non operatif, jadi lahir biasa, Iya, itu kontraksinya. tetap kontraksi tapi ibu Tetap tidak kontraksi. merasakan nyeri. Oke. Masih bisa kita bimbing untuk Untuk mengejar, bisa. tanpa merasakan nyeri. Tanpa nyeri sama sekali. Bisa. Baik. Istilahnya ada ILA dan ELA. Ella. ILA itu singkatannya ada intrathecal labor analgesia. Sedangkan yang ELA epidural labor analgesia. Beda teknik sebetulnya. Itu apa namanya, disuntik juga Disuntik ke tulang belakang. ke tulang belakang. Tapi dengan obat-obat tertentu. Pada itu yang ini ya dok, lahir biasa ya dok, lahir biasa. normal, Lahir biasa. persalinan normal. Oke. Bedanya yang ILA sama ELA, kalau ELA itu antara pasien sudah ada tanda-tanda melahirkan, ya contohnya ada pembukaan, bukan Sudah 4, nyeri. ya sudah nyeri, atau belum nyeri pun kalau pakai ELA sudah bisa. Artinya diprogram, dievaluasi sama dokter kandungannya. Kemungkinan ini udah tanda-tanda melahirkan antara tanggal ini dengan ini. Kita lakukan sudah pasang ELA bisa. Oke. Kalau ILA justru harus ada Tanda-tanda tanda-tanda melahirkan. melahirkan dulu. Minimal ada pembukaan 4. Oke. Jadi pasien sudah mulai nyeri, baru kita lakukan intervensi. Setelah itu dia sama sekali tidak merasakan nyeri. Sama sekali dok. Sama sekali tidak. Waduh. Tambah anak. Nambah anak. Oke. Tapi dievaluasi nanti. Jadi saya koordinasi sama dokter obgynnya. Tidak semua case bisa. Iya, karena kita harus tanya dulu DPJP obgynnya dulu. Ini bisa lahir lewat bawah apa tidak? Gitu. Jadi Iya. kan percuma nanti seandainya Udah di Ila Ella, atau Wela ternyata tidak bisa. ternyata lewat. harus SC. Iya. Jadi kan mereka lebih ahli menentukan oh ini bisa lewat bawah atau lewat persalinan biasa. Gitu dok. Iya. Baik. Jadi bisa ya sekarang itu melahirkan tanpa rasa nyeri ya. Jadi Iya. banyak dong orang-orang pengen hamil kalau kayak gini. Baik. Dr. Ateng mungkin sebagai closing statement silakan nanti disampaikan nih kepada dok ini. Kebetulan Dr. Ateng lagi kurang enak badan nih, tapi beliau menyempatkan untuk mengedukasi masyarakat di di program talk show kami. Baik, ada closing statement nih dok, pesan-pesan untuk masyarakat nih tentang IPM ini. Yang pertama gak usah ragu, gak usah takut kalau ada keluhan, bahkan mungkin sudah berobat kemana-mana tetapi tidak kunjung ada perbaikan. Coba datang di poli nyeri, kita evaluasi, kita kaji, mungkin dengan obat atau mungkin malah dengan intervensi yang bisa mengurangi keluhan nyeri. Bapak Ibu. Oke, manfaatnya memang luar biasa dok. Iya. Jadi daripada misalkan minum obat secara reguler sehari 3 kali misalkan, tapi dengan IPM bisa ada jeda. Ya. Rasa nyaman itu tadi dengan waktu yang agak lama Tanpa ketergantungan obat itu kan sangat membantu sekali untuk seseorang yang mengalami nyeri yang berkepanjangan. Mungkin itu dok untuk pertemuan kita pagi ini, siang ini ya, sudah siang ini. Jadi demikian Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu untuk tindakan untuk IPM ini atau interventional pain management atau manajemen intervensi nyeri. Bahkan di rumah sakit SMART ini, di rumah sakit RSUD Dr. Haji Samad Matodirjo ini sudah ada layanannya. Jadi untuk yang mengalami nyeri, yang berkepanjangan kok nggak sembuh-sembuh, terus kemudian dengan penyebab yang macam-macam ya dok, nyeri dengan kausa yang macam-macam boleh diperiksakan ke nyeri kepala separuh juga. Nyeri kepala separuh juga bisa kan dokter, migrain. Atau bahkan nyeri kepala yang sampai keluar air mata itu, mata merah gitu. Atau itu istilahnya cluster headache ya. Cluster headache. Ya, bisa. Oke. Bisa dilakukan intervensi. Bisa dilakukan intervensi. Jadi dengan
silakan dengan kausa atau dengan penyebab yang macam-macam nanti dikonsultasikan tindakan apa yang cocok gitu ya dok ya, kira-kira seperti itu. Dan di rumah sakit kita sudah tersedia layanan poli nyeri yang bukanya setiap hari Senin sampai dengan Sabtu ya, sesuai jam pelayanan. Nanti boleh silakan memeriksakan diri ke sana. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini saya mau sapa satu persatu tapi kok banyak. Terima kasih nanti untuk Bapak Saiful ya yang sudah bertanya tadi, nanti hadiah bisa diambil, silahkan DM di akun Instagramnya RSUD untuk pengambilan hadiahnya. Oke dok, mungkin itu dulu pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di studio kami untuk mengedukasi masyarakat ini. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu kembali dengan topik-topik yang lainnya. Baik Dokter Aceng dan pemirsa sekalian, saya akhiri talkshow kita pada siang hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.